Dah. Oh ini minuman aku. Sudah minum dingin, tidak dingin lagi. Mana ini? Iklan Presti. Anda haus? Haha. Solusinya Presti. Lega di mulut, lega di tenggorokan. Pas tak? Tidak boleh susah. Aku pemain lah. Inilah kalau udah aja pemain sekarang. Udah bagus sama Nuril. Ya. Nah jadi poin pertama adalah Melia ini jangan otak duit. Kalau sekali ente memulai Melia pakai otak duit, tidak jalan ente. Kenapa? Karena Anda akan perhitungan. Itu satu nah. Jadi jangan Melia ini dari awal udah duit duluan. Duit itu hanya efek dari ente kerja dengan benar dan karakter ente yang baik. Paham nggak? Jadi kalau ente sadar kerja ente belum benar, ilmu ente belum benar, jangan pernah berharap bonus. Kalaupun ente dapat bonus hari itu hanya untuk mempercepat ente, meyakinkan ente, biar ente makin yakin untuk jalan di Melia. Cuman itu fungsinya. Kalau ente punya hutang, bayar hutang. Kalau ente ini dan paling untuk membeli alat-alat untuk menunjang ente, biar ente makin cepat untuk bisa sampai ke titik tujuan ente sebenarnya. Di Melia ini kita ngeluarin duit bukan untuk join Melia, tapi kita untuk merubah masa depan. Itu tuh. Jadi kita udah transfer duit Melia ini. Tujuan kita adalah merubah kehidupan melalui Melia. Bukan untuk join Melia kan? Kalau di Jakarta ada duit 100 juta, gimana cara ngambilnya? Maka ente harus naik pesawat. Berapa tiketnya? 1 juta. 1 juta yang ente keluarkan bukan untuk pesawat, tapi untuk mengambil masa depan kalau di Jakarta itu 1 juta. Kendaraannya pesawat. Jadi Melia ini hanya sebagai kendaraan kita untuk membawa kita ke apa yang kita pengen sebenarnya. Dan kita sudah merasa bahwa peluang satu-satunya yang bisa kita kerjakan dan mampu merubah kehidupan kita hanya Melia. Makanya kita serius di Melia. Ibu enggak? Makanya orang yang punya pilihan lain untuk sukses, dia tidak akan serius. Bapaknya Ohio, sudah apa lagi? Bapaknya Dialog, lewat sudah. Motivasi cak mana pun tidak ada. Paris 10 kali sudah. Nah mana lagi sudah ngomongin? Kita ke Paris 10 kali, berapa kali? Coba kita paling di perapatan Ciamis kan, sedikit sama Paris. Artinya kita sudah memutuskan bahwa satu-satunya jalan kita untuk sukses merubah kehidupan adalah Melia. Karena kalau cuma sekedar nyari duit, cara nanti jangan di Melia. Lebih baik ente bulan ini kerja, besok dapat gaji, tapi tidak bisa merubah. Tentukan hidup Anda, mau merubah kehidupan atau cuma sekedar duit. Kalau duit jangan di Melia. Paham? Paham? Kalau hanya duit jangan di Melia. Duit itu hanya efek. Lalu apa yang kita bangun di Melia? Yang kita bangun di Melia adalah 2 miliar per tahun. Ini yang disebut running. Ini yang disebut mimpi. Karena dengan 2M apapun mimpi Anda, ini ujung dari perjuangan. Ngerti? Jadi ujung perjuangan kita hari ini mau duduk sini, prospek setiap hari itu adalah untuk 2M. Bukan untuk 480 ribu, bukan. Apalagi buat 70 ribu. Itu lebih sedih lagi. Lebih sedih lah. Coba, ini inceran kita di Melia. Yang kita tahu ini tidak mungkin kita dapetin. Nah, paham? Ya, pertanyaannya adalah peluang ini udah di tangan kita belum? Yang itu udah member belum? Belum. Udah member. Jadi kamu tuh udah megang itu. Udah 2M itu udah di kamu. Ngerti gak? Sekarang saya, ya, ada nggak bisnis pekerjaan yang bisa kamu masukin hari ini dengan kemampuan kamu hari ini, dengan duit yang kamu punya hari ini, yang bisa bayar kamu 2M setiap tahun? Itu dulu. Kalau Anda sudah tahu nggak ada,
Kenapa nggak di sini habis-habisannya? Artinya ini kan jalan satu-satunya untuk kita bisa berubah. Bagi aku pribadi, cuman ini jalan hidup aku kalau aku nak berubah. Kalau buat hidup banyak, tapi kalau untuk merubah kehidupan total keluarga, maka di sini jalannya. Kapan bisa capai ini sebenarnya tergantung masing-masing. Bisa setahun, bisa 6 bulan, bisa 8 bulan, 3 bulan mungkin kayaknya nggak, agak sulit. 6, 7, 8, setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun atau tidak nyampe-nyampe. Di mana kuncinya? Karena di Melia semua member dikasih hak yang sama, dikasih bonus yang sama. Penentunya siapa? Siapa yang menentuin 1 atau 7? Di sendiri. Urusan nggak ada, proses cuma menyiapkan. Ada platinum, super, gold, terserah kau. Ada 1, 3, 7, terserah kau. Berarti kan seluruh keputusan Melia ini itu keputusan kita pribadi. Maka maksud saya ini target inti. Nanti ya, tuh semua member baru ada juga ya. Nanti yang baru-baru ini deh otak deh. Kalaupun hari ini belum dapat palapa 1, dalam hati itu bilang apa? Tahun depan 2M. Dan tolong jangan ketawain mimpi Anda. Ngerti nggak ketawain mimpi Anda? Itu mencontohkan kalau Anda tidak yakin. Kalau Anda nggak yakin, nggak akan dapat itu. Ini berawal dari keyakinan. Yakin dulu harus. Bulan ini Anda tidak punya bonus, tahun depan 2 miliar aku dapat. Anda bahas urutannya. Maksud aku ini dulu ada di dalam pikiran. Jadi postat. Paham nggak? Ini tuh ada dulu di dalam pikiran. Nih kayak Rizka postat. Aneh ada bagi aku. Biasa lah. Yang aneh itu justru kalau dia ada postat. Kaca itu, betul lah. Kebalikannya sama yang lain kan. Naik pospat, hebat. Kenapa? Karena bagi aku aneh kalau naik pospat. Tuh, nah, itu kan soal apa? Mampu. Jelas ya? Perhatiin ya. Berarti targetnya kita apa? 2M. Ya tahu. Hari ini jangan lihat ente hari ini ente siapa. Lihat dompet. Nanti duitnya udah. Hari ini kosong. Tahun depan 2 miliar. Dan setiap ente ketemu dengan apa yang ente pengen, jangan pernah bilang ente tidak bisa. Karena sekali ente ngomong tidak bisa, ente merendahkan diri kau. Apapun yang kau lihat, selagi itu masih bisa dibeli pakai duit, jangan bilang yang tidak bisa. Ini anda lagi oper keyakinan nih. Lewat rumah bagus, ku beli suatu saat nanti. Anda yakin Anda pasti pengen punya rumah? Di Melia semua mungkin dan sudah dibuktikan dari semua latar. Nah, itu dia. Apalagi kita ragu. Makanya saya bilang, selama saya di Melia, saya tidak takut apapun. Kenapa? Karena peluang itu besar. Tapi kalau gaji 2 juta sebulan, wajar kalau ngomong gitu. Mimpi kan? Wajar gak? Wajar, kenapa? Ya kan hitungannya tidak masuk. Ini kalau dikali 5 tahun, udah segini nih. Pacar aku deh dengan 10M. Mercy itu dia. Rumah? iPhone. iPhone apa deh 10M? Jelas tak? Jadi jangan lihat diri ente sekarang siapa, dan jangan bilang ente tidak bisa. Ngerti? Tidak bisa belajar. Ya mau nggak? Kalau ente lihat mobil, jangan ngomong tidak mungkin, tapi sholawatin. Suatu saat nanti Anda pasti beli. Pasti Anda beli. Anda percaya Tuhan baik sama Anda. Anda akan perjuangan dan Anda beli. Karena kita punya Melia. Jadi jangan lihat rumah, aku miskin. Nah ente itu udah yakin dari ente, sudah. Nah ada Melia, kata Melia miskin tuh lah tetap. Karena keyakinan ente bilang apa? Anda miskin, sudah miskin ente semua hidup. Maka kita bilang paling penting itu ente tahu arah di Melia. Ingat Anda bilang ya, ente hari ini dapat bonus besar atau tidak bukan penentu ente bakal sukses atau tidak di Melia. Yang menentukan ente sukses di Melia atau tidak adalah setiap hari ente ngapain. Setiap hari ente ngapain itu penentunya. Bukan berarti hari ini lihat bonus aku 2 juta. Ente bisa apa? Dia bisa apa? Ini dibantu sama Mbak Rizka. Udahlah, bentar doang itu hilang. Tapi kalau ente punya keyakinan, Anda sekarang pokoknya jangan takut-takut lagi. Ente ke toko beli iPhone, beli pegang, beli ya bentar lagi. Paham gak? Yang penting itu dulu. Ada apa tuh? Powernya dulu. Nomor 1 tuh itu dulu, nomor 1. Yakinnya dulu. Yakin gak 2M setahun?
Nah itu yakinnya lebih kurang. Yakin ada 2 tahun. Yakin. Itu dulu. Jadi ini aku tuh tahu, ada di rekening tuh tahu aku. Tapi harus dipercayai. Setiap training masa depan apa? Adalah milik saya, adalah milik kita, adalah milik kita semua yang percaya apa? Akan indahnya sebuah impian. Nah itu. Jadi masa depan itu hanya untuk orang yang percaya dan yakin dengan masa depannya. Dan percaya akan indahnya sebuah proses. Nanti ada prosesnya. Kan kalau ini aja datang apa? 2M setahun. Sekarang beda setengah juta saru. Jangan setengah juta, 70.000 saru. Nah makanya tidak pernah kaya Anda. Anda nggak percaya sama ini. Anda udah pernah lihat tuh bonusnya isinya 2 juta, 5 juta, 3 juta, 5 juta, pernah? Itu member Melia atau member Melia. Kelly? Melia. Anda member apa? Melia. Terus yang mau interagu apa? Ayo. Pernah lihat ada bonus orang 2 juta, 2 juta, 2 juta, 5 juta, 10 juta ada? Nah. Dia member Melia bukan? Member Melia. Oh. Member Melia. Sama kita beda? Sama. Sama interagu. Cuma gara-gara tidak tercapai. Belum ada capai. Surga aja belum capai. Kalah sholat. Ya. Kalah ngaji. Kalah sholat. Pernah nyampe ke surga? Masuk. Nyentuh. Ada percaya ini. Kamu nggak? Jadi poin sampai di situ dulu. Powernya tuh diyakin dulu. Bu? Karena setelah ini proses. Proses itu hanya mempengaruhi 5% dari kesuksesan. 95% adalah dari keyakinan. Yakinnya dulu di ente. Anda harus punya keyakinan full. Anak akan menjadi orang sukses. Kalaupun ada orang ngomong, udah jangan dipercayai. Nah sudahlah jangan, kau udah kayo jangan. Walaupun mohon maaf, itu orang tua kita sendiri. Kita nih sudah dari miskin jangan, sudah terima baik jangan. Udah, enggak. Tuhan itu enggak mentakdirkan orang miskin. Miskin kaya itu soal keputusan manusianya. Lahir miskin bukan salah kita, karena kita tidak bisa tidak bisa milih lahir dari rahim siapa. Tapi Tuhan memberikan hak yang sama, waktu yang sama, 24 jam untuk manusia itu berubah kehidupannya. Ada yang dikasih 23 jam cuma 27. Gak ada, sama-sama 24 jam. Berarti Tuhan itu memberikan hak yang sama. Kenapa kita dilahirkan miskin? Karena Tuhan pengen kita jauh lebih kuat daripada orang kaya. Karena tulang kita dicetak untuk jauh lebih kerja keras. Itu namanya positive thinking sama Tuhan. Husnuzon. Tahu nggak? Jadi ente harus yakin, apapun ente hari ini, siapapun, kalau monyet atau apa, siapapun anda hari ini, apapun latar belakang hari ini, dan bagaimanapun keadaan keluarga anda hari ini, keyakinan ente harus bilang apa? Anda diciptakan jadi orang sukses. Dan melalui Melia, Anda akan jadi orang kaya hebat. Dan duit ini Anda akan pakai untuk berbagi bagi orang lain. Anda akan bikin orang tua Anda bangga, Anda akan bikin ini. Itu tujuan arahnya tuh ke situ. Nyambung gak? Kita ngeluarin 3 juta tuh deh untuk ini. Paham gak? Jujur ya, kita yang mau aktif di Melia, ada orang ngeluarin 3 juta untuk pro. Nah, kalau untuk produk nggak mungkin di sini. Kita ngeluarin 3 juta buat apa? Untuk ini. Bukan untuk jual Melia, bukan. Kita tuh ngejar ini. Benar tidak? Benar. Bukan Melia yang kita kejar. Kalau nama Melia diganti jadi bodoh, yang penting tapi ini. Misalnya nama MS ganti ya teman apa pada kita teman-teman semua kita ganti namanya. Kan kemarin diganti kan? Dulu namanya MNI Melia Natur Indonesia. Sekarang sebelum MNI apa? Melia Summit. Bodoh kan sama nama. Yang penting 2M per tahun. kan itu yang kita kejar. Kalau nama yang kita injak, kenapa Pak diganti? Gimana hidup kami? Ya bodoh lah sama hidup ini. Yang kita tahu ini. Aneh nggak? Nah jadi ini yang kita incar. Jelas? Jadi kalau hari ini belum dapat bonus, udah nikmati proses ente. Bisa jadi Tuhan memang lagi ngetes ente kayak gitu. Nikmatin aja sudah. Tapi prosesnya tetap harus dijalani, lakukan. Ingat ini polanya pola bisnis, bukan pola kerja. Jelas? Jadi proses itu harus jalani. Nanti Anda akan bahas proses.
Anda bisa loh 5 jam masih DP. Mau 5 jam. Nyambung ya? Ngerti ya baru-baru ya? Pengen 481 atau pengen 2M setahun? 2M setahun. Pengen 1 juta atau pengen 2M setahun? 2M setahun. Sama buat incaran kita. Anda jujur, Anda incar ini. Anda incar ini. Kakak pernah enggak bonus naik turun? Pernah. Terus waktu bonus naik turun, kakak merasa Melia salah nggak? Enggak salah, yang salah aku. Kenapa? Evaluasi. Melia nggak pernah salah. Melia membayar sesuai janji. Yang salah adalah proses kita, keyakinan kita yang naik tuh. Akibat malas belajar. Nanti Anda coba juga. Penyebabnya banyak, salah lingkungan, tidak galak belajar lagi, atau merasa pintar. dan juga perubahan dirinya tidak dilakukan, malah justru nambah malas. Oke? Nah, sekarang Anda pegang ini dulu sekarang. Yakin. Sekarang bagaimana Kak biar ini bisa Anda capai? Kalau di luar sana, jangankan caranya, peluangnya aja Anda nggak pegang. Ada nggak peluangnya tangan Anda? Nah, adek kamu tuh sekarang udah megang 2M nih, tangan kau udah 2M. Dalam bentuk keyakinan. Betul? Tadi Anda ngomong, pernah lihat surga? Pengen pindah Kristen? Enggak. Ayo, pengen pindah Buddha? Enggak. Kenapa nggak mau? 2 miliar? Dikasih 2M, udah pindah agama? Enggak. Ayo, Cia, pindah agama? Ayo, kasih 2 miliar Cia, bisa merubah kehidupan. Iya, di dunia berubah kehidupan, udah. Tempat lain, selesai. Itulah. Jelas, tempat lain kan, ngomong tempat lain kan. Jelas tak? Paham? Nah jadi keyakinan itu nggak bisa dibeli. Yang namanya orang yakin, yakin. Gimana orang yakin? Ya udah, yakin ini aku akan jadi orang kaya. Hari ini belum, karena hari ini proses. Oh, ada hari ini lagi proses. Yang penting di sini dulu yakin. Jelas? Dan sukses hanya butuh itu sebenarnya. Nah, sekarang tinggal langkah. Langkahnya hanya ini deh, mempengaruhi 92% di sini. Sukses manusia. Sisanya itu hanya proses. Oke, sekarang kita bahas bisnisnya apa? Gimana biar mencari 2M? Ente harus punya yang namanya ini. Apa itu? Duplikasi. Duplikasi adalah orang-orang yang hebat. Orang-orang yang bisa menghasilkan omset. Anda ngomong gini, Be. Member penghasil omset. Ini yang harus Anda punya. Bagaimana gak menciptakan member penghasil omset? Bagaimana menciptakan anak macan? Bapaknya harus macan. Tidak ada ceritanya anaknya macan, bapaknya kucing. Berarti maksud saya, sebelum menciptakan duplikasi, ciptakan diri Anda dulu. Bagaimana awal menciptakan duplikasi? Tak? Menciptakan member. Bagaimana Kak menciptakan member Kak? Yaitu Gimana Kak biar ada yang diprospek Kak? Berarti harus siapa ya Kak? Nada ceritain Kak. Ini yang disebut database. Ini hanya mempengaruhi 5% sukses manusia. Sisanya di situ. Kecil ya? Ini cuma 5% ya? Apa penyebab orang tidak mau menjalani proses? Ini proses kan? Ini prosesnya dari sini sampai ketemu sini, ini proses. Kenapa orang nggak mudah? Padahal cuma menentukan 5%, tapi mempengaruhi besar. Kenapa ada orang tidak mau jadi proses? Karena kehilangan Keyakinan. di sini. Orang, kalau aku lihat orang nih gini, kenapa ada orang yang sholatnya rajin dan ada orang yang sholatnya nggak rajin? Berbeda pasti di sini. Prosesnya ada yang sholat sampai sunat, ada yang nggak sunat, ada yang sambil itu habis ngaji, ada yang nggak ngaji, ada yang sholatnya bolong-bolong. Kenapa proses beda-beda? Karena berbeda keyakinannya. Berarti keseriusan dia menjalani proses dilihat dari. Jadi gampang. Kalau dia tidak serius, berarti keyakinannya lagi. Jelas? Ini proses. Nah sekarang
Ini arahnya. Oke, sekarang kita bahas mulai dari awal. Database ini teman-teman. Ini cuma ini. Jadi 2M itu ini nih urutannya. 2M. Ini urutan menciptakan 2M. 2M. Pertama harus yakin. Karena kalau nggak yakin Anda nggak mau jalan ini. Mau nggak jalan ini kalau nggak yakin? Kalau Anda, mohon maaf, Anda nggak yakin sama Islam, masih Islam, jangan ke sholat. Islamnya udah lagi. Kalau udah punya kayak, kalau yakin 5% sama Islam, sholat Id datang. Itu pun cuma bagian ceramahnya be. Pas bagian sholatnya kita doa. Dikiranya ceramah dulu baru sholat. Itu berarti agak keyakinannya 5%. Yang 10%, sholat wajibnya seminggu sekali. Coba. Sholat Jumatnya setahun sekali. Ya enggak? Kan beda-beda keyakinan, betul? Yang 100% keyakinannya? Wah, hah? Wah, sholat terus, rajin ngaji seluruhnya. Wah, enggak pernah keluar dari masjid. Ini baru dengar azan dikit dapat nih pala. Berapa persen keyakinannya? Tapi pasti tata Islam kan. Islam KTP berapa keyakinannya? Nah, paham enggak? Jadi faktor orang mau melakukan proses atau tidak itu dari mana? Keyakinan. Ya. Nah, sekarang database. Kalau Anda udah yakin, Kak, aku pengen 2M. Gimana, Kak? Ajarin caranya. Ini caranya. Kak, aku pengen 2M dan aku yakin aku ditakdirkan jadi orang kaya. Dan aku pengen punya rumah 2 lantai 1 kolam renang. Aku pengen umrohin orang tuaku, Kak. Kalau memang itu mimpi kamu, ini caranya. Pertama, tugas Anda adalah cerita. Melia itu cuman cerita tiap hari. Dan enaknya di zaman sekarang, cerita itu bisa ke online dan offline. Oke, sekarang Anda bisa nggak cerita ke orang kenal? Bisa nggak cerita ke orang yang tidak kenal? Tidak kenal. Ada? Bisa? Bisa. Oke. Orang kenal, tidak kenal, bisa nggak di prospek lewat offline? Bisa di prospek biasa lewat online? Bisa. Bisa diceritain dulu. Bisa nggak ada berkomunikasi kenalan-kenalan sama orang yang tidak dikenal lewat online sekarang? Bisa nggak ketemu cerita? Bisa. Sama yang kenal bisa nggak offline? Cerita, aku ada bisnis nih. Jadi semua itu berawal dari Anda mau ngomong atau tidak. Kita belum ngomong prospek, yang prospek itu menjelaskan. Nyambung? Jadi kalau cerita aja Anda nggak mau, ini tahapan awal. Ya nggak mungkin nyampe ke ujung sana. Ujung sana adalah hasil dari poin-poin. 4 poin kok, cuma ini, udah itu, jadi itu. Tapi awalnya dari sini. Kalau nggak ada yang diceritain, ada nggak yang di prospek? Nggak ada deh, orang tiba-tiba ngomongin kamu. Kalau udah bikin status Ida, cerita kemana Ida, Anda mendep di dalam kamar. Hari ini mendep dalam kamar. Tiba-tiba dia ngetok, tok. Assalamualaikum. Kok member Melia bukan? Iya, aku nak join 15 paket. Nggak ada deh. Nggak ada ceritanya itu. Berarti semuanya harus orang tuh kita ceritain. Nggak ada deh. Gini deh, kayak gini Bella, kalau Anda malas cerita, jidat kau besok tulis aku member Melia, diam sana. Gitu merah kau. Gak ada? Hah? Nggak usah cerita deh, tapi sini aja tulisan aku member Melia. Kalau nak propolis ke aku gak ada. Jadi gini, logika sunatullahnya, aturan main dunia. Gimana orang mau tahu kalau kau ada cerita sama siapa? Nah itu dia. Itu aturan main di dunia ini. Hah? Ayo. Gimana ente orang mau tahu ente member kalau ente tidak cerita? Walaupun ujung dari cerita 2. Apa? Ada yang tertarik, ada yang tidak. Bisa ada yang tidak tertarik, kita terus kirim-kirim foto, main status, bisa? Bisa. Lama-lama bisa ada lari ke tertarik. Bisa. Yang tertarik, kita apain? Prospek. Berarti kalau hari ini Anda jarang prospek atau mengundang, karena apa jawabannya? Jarang cerita. Hah? Nah, sekarang evaluasi diri, benar apa tidak jarang cerita? Nah, Balik lagi ke Anda yakin tidak pengen 2M? yakin. Kenapa ente tidak cerita? Itu maksud aku. Berarti keyakinan ente cat tadi yang sholat cuma iddae. Hah? Bener enggak? Tes dah. Kita nih gini loh, Anda tuh tidak mau gini. Bulan depan ente masih tetap ini deh. Apalagi Anda tahu nih, Anda dengan Naya yang sekarang rajin, Anda kan kenal sama Naya, sama kamu kan? Sama kamu deh? Lupa tuh. Ya, tidak depan.
Ini kan Mbak, ini kamu baru ya? Tidak juga ya? Baru kan, baru ya. Dina kan, masa aku yang dengan aku tuh ngobrol, aku tuh kenal Dina sama kamu. Ana lihat kamu yang aktif Cane di ini grup. Siapa lagi yang baru-baru nih? Apa? Siapa lagi yang baru-baru nih? Nah, ini lebar ya. Ya, ada lagi. Yang Ana lihat gini, masa aku baru tapi aktif gitu. Mau merapat, mau belajar. Ana lihat di grup tuh rajin. Ana tuh pengen ente tuh ada perubahan. Karena Meli inilah gawinnya. Ada yang tertarik prospek. Berarti kalau CM dikit, yang Anda harus evaluasi adalah berarti ente ceritanya kurang. Kak, aku ngelakuin Melia harus berapa hari sekali? Terserah ente. Anda ngomong apa? Anda saran Anda? Semakin cepat ente bergerak, semakin cepat ente sukses. Semakin lambat ente bergerak, berarti semakin sering ente cerita, semakin banyak yang diprospek. Semakin banyak yang diprospek, semakin banyak member. Semakin banyak member, semakin banyak duplikasi. Semakin banyak duplikasi, semakin cepat menuju mereka. Cerita setahun sekali, prospek 5 tahun sekali. Dapat member 10 tahun sekali, duplikasi 20 tahun lagi. 2M meninggal. Jadi penentunya itu di kita. Makanya aku bilang tadi, saya tidak bisa ngomong Anda sukses kapan. Kalau cerita ente tiap hari, prospek ente pasti tiap hari. Member ente pasti Tiap hari. duplikasi Banyak. bisa banyak hasilnya. Jadi kalau prospek itu cuma sehari, liburnya seminggu, wajar. Jadi jangan gini, Mas, aku jangan nyalahin Melia ketika ente gagal. Evaluasi dulu. Jadi jangan apa-apa dikit nyalahin Melia ini katanya hasil. Ini coba cek dulu. Oke, sekarang pada saat dari orang tertarik, ente bisa prospek kan? Atau ente undang ke pertemu. Dari orang prospek, berarti biar menciptakan member ente harus apa? Ngerti tidak masalah? Ana ngajarin step nih. Ana harus cerita sama orang. Biar orang tertarik, biar aku bisa prospek dia. Oke? Aku sering prospek, tapi tidak pernah posting. Berarti apa yang dievaluasi? Cara prospek itu bisa ice breakingnya, bisa presentasinya, bisa closingnya, atau bisa follow up. Anda atur yang mana yang membuat ente tidak pernah post. Jadi ada ilmunya semua deh. Gimana biar orang dari cerita tertarik untuk diprospek? Berarti ada disebut edifikasi. Bagaimana cara kita memahalkan sesuatu sehingga dia tertarik untuk mau dengar. Ilmu juga di sini. Ini ilmu juga. Dari prospek ada yang posting, ada yang tolak. Apakah yang tolak bisa posting suatu saat nanti? Bisa di follow up namanya. Maka tetap ujungnya panahnya balik ke awal. Pada saat udah dapat member baru, apalagi mulai di B, maka di sini ada namanya Pembina. Apakah pembinaan itu? Menemani, mengajarkan, mendampingi. Menemani, mengajarkan, mendampingi. Mengajarkan apa yang kita tahu, mendampingi dia prospek, menemani dia prospek. Selesai. Jelas? Sehingga ketika pembinaan dilakukan, maka terciptalah duplikasi banyak, maka hanya menunggu waktu hasil ini akan masuk ke rekening Anda. Dan bahkan ada tidur pun dibayar. Karena ada duplikat. Tadi Anda ngomong 6,25% dikali duplikasi 100 orang sama dengan kaya raya. Kenapa kita tidak kaya? Duplikasinya 0, duplikasinya 1. Kenapa kita belum kaya raya? Karena tidak pernah belajar presentasi. Kenapa kita malas cerita? Jadi penyebab kita nggak 2M itu salah kita galau. Nah itu ngomong itu sebenarnya. Penyebab kita belum sukses sampai hari ini adalah salah kita galau. Ini kita galau misalnya cerita, prospek, presentasi, pembinaan. Ini udah gitu. Ente kalau punya dolar diapain? Disuruh ini. Age di Basecamp. Ada sharing sama Kak Reza, ada usah datang. Kak Reza gak sampai malam.
kasihan aku sama kau. Lebih kasihan lagi kalau dia kau suruh dia balik. Berarti ente bukan menemani, mendampingi, mengajar, itu membunuh. Gak ada di situ membunuh. Betul nggak? Paham nggak? Apa yang kita ajarkan? Ya gini. Sekarang Naya bisa bina dolen? Nggak bisa. Gimana cara bina dolen? Bawa ke acara. Minta bantuin minta sama yang sambil Naya belajar bina. Jadi rumus 2M di Melia sesederhana ini. Dan ini dilakuin setiap hari. Kenapa harus setiap hari? Biar hasilnya semakin cepat. Jadi ini tuh udah. Sekarang di mana kelemahan ente sehingga ente belum sampai ke titik ini? Ente pelajarin. Sekarang prospek sampai posting bisa nggak? Nah gini dong. Anda cerita tiap hari nggak? Nah, sekarang kita fair-fairan ya. Nggak apa-apa yang ini kan member galau ya. Ya, siapa jujur? Ya, yang belum cerita. Cerita itu beda sama prospek. Cerita itu bikin status, ngechat orang, ketemu orang cerita Melia. Cerita Melia itu aku ada bis bagus nih. Gini. Beda ya kalau prospek itu? Presentasi. Siapa yang masih belum cerita tiap hari? Nggak apa-apa ya, belum cerita tiap hari. Liburnya banyak. Lima aku nonton YouTube ya hari ini lah. Nggak usah cerita ke siapa ada. Nah, masih ada. Paham nggak? Nah, coba dievaluasi. Anak kita belajar sini. Maksud anak itu evaluasi. Berarti keyakinan ente berapa persen? Oke, nanti anak di ujungnya anak akan kasih tahu gimana cara menjaga Keyakinan. Oke. Rumusnya nih gini. Siapa orang yang mau menjalani proses ini? Hanyalah orang-orang yang punya keyakinan total. Hanya ini orang yang bisa jalanin ini. Keyakinan 5% gak akan mau jalan ini. Keyakinan 99,999% gak akan mau jalan ini. Orang yang mau menjalani proses ini adalah orang-orang yang 100%. Karena kau bayangin, kita mengajar suatu hal yang belum ada di depan mata. Coba kalau gak pakai keyakinan. Kita mengejar suatu hal yang belum di depan mata. Tidak tiba, bener apa tidak? Surga tuh ada tidak? Katanya bener, ya udah lah, sholat merah. Coba, kalau kita keyakinan ragu-ragu, sholatnya jangan ada sholat ya. Yang penting sholat. Coba, paham nggak? Nah, kenapa ada orang jalan, tapi ada orang jalannya Melia tapi malas-malesan? Berarti keyakinannya berapa? Kadang 100, kadang turun 20, kadang turun 50, kadang turun 10. Tapi nggak 0, karena kalau 0 udah pasti hilang. Orang yang keyakinannya beda agama. Betul? Nah, keyakinannya gini lah. Makanya tidak pernah nyampe. Mohon maaf nih. Dapat member, susah bina member. Seharusnya nggak dia diajarin. Capek aku bina dia. Udahlah, mulai mendep di rumah. Sepertinya ini susah deh. Aku nggak bisa. Sudah selesai. Keyakinan langsung drop. Maka keyakinan drop, semua proses hancur. Kenapa ente tidak bisa bina? Kan soal ini. Apa? Ente salah evaluasi. Yang ente salah adalah, ente bina. Capek aku bina dia. Yang ente harus lakuin apa? Ente punya dolar 100 nya hilang. Kau nak nyali siapa? 100 ini lolo. Coba. Ada ente nak nyalain 100 ente punya duit 100 hilang. Salah siapa? Ana di Layu waktu itu, Ana punya jaringan banyak. Ya, Ana punya downline itu sampai 80 member di Layu. Istri. Satu hari hilang. Cuma gara-gara kata haram di Layu waktu itu. Hilang deh 80 member. Siswa aku dewean yang downline, siswa aku yang 60 wiko. Siapa yang salah? Aku. Kenapa aku tidak masih dilindungi? Akibatnya jaringan hilang. Jadi sebenarnya penyebab kita ini nggak sukses karena keyakinan kita tuh gitu-gitu. Kalau kita stabil, Mela ini stabil aja.
Ente ngelakuin ini tiap hari aja, stabil aja, keyakinan itu stabil aja. Nyampe kok. Alfa minta maaf, Cia udah buktikan. Stabil selama sebulan. Anda lihat yang paling aktif tuh Cia. Ngundang prospek pribadi, dewean Cia. Jaringannya orang. Ada yang mabuk opor, ada yang mabuk ipir, ada yang obok. Ya udah, kok jadi ke situ kan opor. Mabuk gitu ya. Konsisten. Kayak hari ini punya prestasi Cia. Punya iPhone baru. Jadi kita ini penyebab kita nih kayak gini nah. Kemarin kan Dina kan? Bina. Sabina. Semangat kemarin. Hilang seminggu. Entah kemana. Aku kembali. Yuk, hilang seminggu ente sudah. Nah aku kembali. Bener gak? Gini, kenapa orang yang gini liburan? Kak, kalau sudah liburan hancurlah jaringan. Kenapa jaringan mudik hilang? Ini kan jadi pembelajaran aku. Anak akan rubah mindset liburan ledak jaringan. Ini kan mindsetnya sekarang apa? Liburan pasti ada libur hilang pasti jaringan hilang. Capek yang bilang jaringannya hilang. Betul gak? Kenapa jaringan bisa hilang? Karena keyakinan mereka turun. Daniel dekat aku on fire, jauh aku dikit. Coba kenapa keyakinan naik turun? Jadi milih deh untuk sukses, paham proses dan yakin. Masa depan adalah milik mereka yang percaya dan yakin akan indahnya sebuah impian dan sebuah tindakan. Ini namanya tindakan. Jadi orang yang cuman bisa meraih masa depannya adalah orang-orang yang punya masa depan, yang yakin sama masa depan dia dan yakin dengan proses yang dia jalani secara konsisten dan yakin. Cuman itu yang menang. Kalau cuman anget-anget ayah hari ini prospek 10, besok seminggu hilang, tidak bisa dimilih. Bukan dimilih doang sih. Di kerjaan bisa. Hari ini sampai subuh dan besok udah pernah masuk. Gak bisa. Bisnis bisa buka hari ini sampai tengah malam sampai subuh, besok tapi tutup sampai sebulan. Jadi kita ini deh, cuma masalah keyakinan itu naik turun. Sudah. Tidak, kalau ini kan banyak bahas panjang kalau nabaskan. Konsistensi, komitmen itu pindah ke karakter. Jadi sebenarnya masalah cuma ini deh. Ini deh. 1, 2, 3, 4 kayo. Dan tapi kita ketemu titik ini baru prospek orang dikit ditolak. Langsung ngedopnya. Ceknya Melia bukan, maka keyakinan itu masa depan hilang. Yakin itu hilang ini tidak bakal mau lagi di prospek. Banyak tak? Nih yang di leader, banyak tak top leader kita yang sekarang berhenti? Banyak leader yang ente dulu kagumin, yang kau suka kan misalnya, itu udah oke lah. Ente tahu karya ada kan? Yang kita kagum mana? Anda pribadi kagum. Sekarang mana? Buka kafe. Ayo, kemana orang-orang ini? Kenapa orang yang punya kemampuan dalam prospek, dalam pembinaan jaringan bisa hilang? Kau bayangin, apakah Fahri Hadar tidak bisa ini? Ayo, sekarang yang terkenal lagi hilang tuh Akram. Itu Akram di zaman aku. Itu udah beli Mercy Royco. Orang sehebat itu hilang. Apa dia tidak bisa prospek? Ini aku ngomong 5% ya. Hah? Apakah dia tidak bisa bina? Buktinya 2 Mercy kan? Apakah dia tidak pernah cerita? Masalahnya adalah kehilangan keyakinan. Kenapa? Tadi masalah apa seluruhnya yang dialami sehingga dia tergoncang keyakinannya, maka dia tidak mau melakukan. Gitu. Paham? Jadi kalau Anda hari ini beli apapun, mau mobil Mercy, rumah apapun itu hanya hadiah. Anda boleh kehilangan mobil, Anda boleh kehilangan iPhone, Anda boleh kehilangan motor, Anda boleh kehilangan, tapi jangan sampai kehilangan ini. Karena hadiah ente pencapaian ente punya sekarang, seluruhnya nih punya pencapaian,
itu berawal dari apa? Kak, gabung gak ya? Aku yakin aku nak kayu di Melia. Tolong bimbing aku. Coba, semua pencapaian itu dimulai dari satu keyakinan ente untuk memulai. Jadi kalaupun ente termiskin di Melia, jatuh miskin di Melia, jangan sampai yang hilang. Mobil boleh dijual, tapi tahun depan dia beli mobil baru. Anda dengan pikir Fauzi, kehilangan 3 unit mobil. Kenapa? Karena jaringannya hancur. Dolen-dolennya itu apa? Ada yang pacaran, ada apa-apa, ujung jaringannya hancur. Tapi tidak kehilangan keyakinan. Sekarang bisa beli 2 unit mobil baru. Karena mobil itu hanya hadiah. Hadiah dari buah keyakinan. Apakah ente di awal masuk Melia bawa mobil? Bawa yakin naik. Kak aku nak kayu kak. Kalau bina bawa yakin ente masuk Melia ini. Kak aku jual ini kak, minjem kak. Kenapa ente minjem? Yakin. Ente tuh masuk Melia bawa yakin. Maka itulah yang bisa bawa ente sampai ke. Tapi memang dalam proses ini pasti ada yang namanya apa? Ya pasti menjalani suatu hal pasti ada masalah nggak kerja. Kuliah. Pertama cak, wah jadi sarjana gampang ya, semester 1, semester 2, semester 3, semester 4, wah selesai. Masuk, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini nih kuliah. Ya, kerja sampai malam betul. Masalahnya pasti A. Itulah yang sebenarnya membuat keyakinan itu. Paham gak? Nah maka kita harus tahu bagaimana cara menjaga yang namanya Keyakinan. Kalau keyakinan ente, bayangin ente join 100% dan ente tidak terpengaruh dengan yang namanya masalah, apa yang terjadi? Ente akan konsisten kan jalan ini. Ente nyambung gak maksudnya? Kamu ngerasa gak yang membuat kamu sekarang lagi lesu, males-malesan itu karena kamu udah baca dah kayu, percaya dah kayu, sudahlah, udah kayu juga, jangan datang bel daripada keluar grup. Ngerasa gak? Yang sekarang lagi gini-gini. Dan ente ngerasa gak pada saat bonus ente turun penyebabnya apa? Karena keyakinan ente dipengaruhi oleh siapa? Atau ente dipengaruhi oleh diri ente dewe? Ujung-ujungnya cuman itu gak ada. Ini nih, inilah Anda tuh belajar banyak hal di Melia. Apa sih penyebab Anda masih ada di Melia? Padahal aku nih bukan berarti bonus aku tuh ya itu kan naik turun juga. Tapi kenapa ente masih di sini aja? Sedangkan LN lain udah hilang aja. Sisa kita berdua. Kemana yang lain? Mereka cuma kehilangan keyakinan. Mereka tidak kehilangan cara, mereka kehilangan keyakinan. Tapi keyakinan membawa itu 95%. Maka ketika orang hilang keyakinan, keluar agama. Jelas? Inilah proses. Cerita tertarik atau tidak, tinggal di follow up lagi, tinggal dibikin penasaran lagi, dia akan masuk ke sini. Udah itu ke prospek kalau udah tolak, terima. Tolak ya sudah. Nah ini kan kadang-kadang ini masalah ditolak berarti langsung nol keyakinan. Awalnya yakin, ditolak sekali aja. Udah Melia bukan jalan hidup aku, coba. Emang kayak ditolak tuh cak dibunuh itu. Aku udah gabung cerot. Ya kalau ditolak tuh ditusuk, ya tidak apa-apa, bajar mati. Ditolak cuma aku udah galak. Yang rugi siapa? Kita malah rugi. Dia udah nemu bisnis kayak gini lagi. Kita masih baca cari uang lain. Kenapa? Jadi masalah ditolak jadi ngedon. Ya udah. Kartu. Yakin ada joker? Ya udah sama. Yakin enggak pasti ada yang gabung? Pasti. Ya udah buka aja terus. As 2, 3, 5 job ini jack mana? Dapat enggak joker? Dapat. Udah asalkan terus di. Jadi sebenarnya pasti ada yang terima, asalkan terus cerita prospek pasti ada yang posting. Itu udah rumus alam, nggak mungkin semua orang nolak deh. Sejak apapun yang Tuhan sama kau. Kalaupun ente ditolak, terus evaluasi diri. Jangan pakai cara yang sama. Pokoknya kita masuk Melia kayak udah itulah presentasi yang terima kasih. Gimana nggak nolak? Paham nggak? Masa aku ngomong, aku udah prospek 200 kali, emang jangan aku presentasi. Pokoknya, join kita kayak ragu, udah hebat kan kita. Itu baik. Iya wajar. Berarti harus evaluasi di. Yo jangankan kamu, aku baik. Kenapa aku ngerekam? Marketing banget ngerekam, aku belajar.
Kau kira aku udah belajar? Aku belajar. Materi ini, apakah aku udah belajar? Dapetin ini pola pikir, itu belajar. Evaluasi diri, apa yang salah dari aku? Apa yang harus aku kurang di jaringan? Aku belajar. Kenapa aku mau belajar di Melia? 2M. Ini coy. Tidak main-main Melia. 3 juta sebulan uang begebu pegawai. Lumayan coy. Nah, aku udah tahu keyakinan kita sama atau beda. Kalau Ana udah yakin udah itu, tapi ini harus Ana lewatin. Ada, tapi ini kan butuh waktu. Bim salah, Bim baru gabung langsung kaya. Ada baca? Baca. Ada. Dari posting, ada orang jadi member menuju duplikasi. Diajar pelan-pelan dah. Bagaimana Kak mencetak orang hebat di bawah kita? Ini dulu nih, hebatin dulu. Ini malas, percaya omongan duplikasi malas galau sudah. Dan mungkin tidak. Ini nih mempengaruhi seluruhnya. Ente berharap punya calon hebat kan? Ya. Ente 5 pilar perbaiki dulu. Ente marketing perbaiki dulu. Ente cerita tiap hari. Karena duplikasi itu apa sih? Orang yang sama kayak kita. Kalau kita bangun jam 10 pagi, ini melo, buntut nih melo. Percaya omongan duplikasi dipilih berjalan. Ente gak lemah taplen. Percaya omongan melo belakang ente. Oh, mak ini bapak mengajari aku. So, saya ikut. Buah itu tidak pernah jatuh dari bawah pohon. Tidak jauh dari pohonnya. Pohon itu tidak jauh dari buah. Iya. Jadi buah itu tidak akan jatuh. Jatuh tidak jauh. Buah itu jatuh. Buah itu jatuh tidak pernah jauh dari pohonnya mau naik. Ngerti nggak? Jadi duplikasi. Jadi gimana sih cara membina itu? Membina itu adalah mencetak diri dan mengajarkan apa yang kita bisa ke jaringan. Makanya bilang perubahan diri itu penting. Kalau hari ini teman-teman susah duplikasi, nih yang ini ya. Kalau hari ini teman-teman susah duplikasi, Kak, soalnya ngajar jalan aku, coba mulai dari ente. Kayaknya salahnya di kau. Nah itu nah. Yang lama-lama ya. Kak, aku nih posting pacar, cerita rajin, prospek rajin. Anu udah menguasai Kak semuanya. Posting orang Kak. Ngomong dikit Kak, tunggu lagi. Hebat aku. Tapi Kak, pas ke duplikasi, saru Kak. Coba ente perbaiki. Mungkin ada yang salah dari ente. Karena kalau entenya benar, duplikasinya pasti benar. bisa jadi ilmu. Kan banyak, bisa jadi entenya, bisa jadi ilmu pembinaannya ente belum kuasai. Maka mulai belajar bagaimana sih cara membinanya. Mendampinginya seperti apa. Berarti namanya mendampingi, kita mendampingi orang. Misalnya Dede mau belajar mobil, Kak, dampingi aku Kak, ngajarin Mobil. Aku udah pakai mobil tapi tidak apa-apa lah ya, ku dampingi. Ya nabrak lah dua-duanya. Yuk pegang gigi aku dipegang Dede. Sudah Kak kepegang. Nil, gigi aku Nil. Coba. Jadi yang mendampingi itu harus apa? Iya, berarti pada saat ente membina, pastikan diri ente mampu mendampingi, menemani dan mengajar. Yang namanya mengajarkan itu harus bisa. Oke, Bapak Ibu dan semuanya, kita akan belajar fisika. Ya, oke. Rumus F itu sama dengan apa ya? Ada yang tahu enggak? Enggak baca. Yang namanya ngajarkan harus ngerti. Ayo apa? Apa yang lupa saya? Ya sudah, pelajaran kita selesai. Nggak bisa. Mengajarkan itu berarti harus bisa. Tapi dalam membina, kuasai dulu kemampuan diri. Makanya kenapa ente harus rajin training? Kenapa ente harus rajin belajar, sharing semuanya, tanya jawab? Apa tujuannya? Biar ente mampu untuk membina. Ketika membina berhasil, maka tercipta duplikasi sama seperti Anda. Maka siap-siap hanya nunggu waktu. Karena sisanya adalah tugas Tuhan. Karena ente sudah melengkapi semua tugas ente setiap hari. Ente membina tiap hari, prospek tiap hari, cerita tiap hari, udah ente lakuin semua. Sudah, selesai semua. Allah, hamba udah lakuin seluruhnya. Anda udah belajar, Anda udah bisa, Anda udah ini, Anda udah ajarkan semua keturunan hamba.
tolong jago jaringan Anda dan biar jaringan Anda cepat running flashing. Selesai. Lakukan aja tiap hari gini, duplikasiin. Nggak terasa nanti duplikasi dari 2 jadi 5, 10, 100, 200. Tiba-tiba bonusnya 3 juta, 2 juta, 3 juta, 3 juta, 5 juta, 3 juta, 5 juta, 5 juta. Jalan ya, 2 kaki ya. Contoh jual 7 paket tadi ya. Alhamdulillah Allah berikan running ya Allah. Jalan beja. Jalan berjalan. Ini ada orang baru kan. Apa kerjanya? Lebih selesai. Dan ente sudah lewatin semua perjuangan ente di awal. Maka kaki ketiga apa tadi? Keajaiban itu membangun satu kaki dengan kerja yang jauh lebih mudah dan hanya membangun satu kaki berapa bonus ente? 5 juta tiap hari. Maka 7 paket itu beruntung. 7 paket itu beruntung karena dapat enaknya. Paham gak? Ini cuma Anda alamin pada saat Anda membangun 2 kaki kuat. Sisanya itu tidak akan alamin. Betul? Anda cuma alamin ini cuma di sisanya tinggal enaknya baik. Paham? Nah ini harus kita evaluasi. Masuk aku tuh gini, yuk kita evaluasi bareng-bareng. Biar lebaran tahun depan Gas. Bagaimana Kak cara menjaga keyakinan? Ada 3 caranya. 1, apa? Pastikan lingkungan Anda di lingkungan orang-orang yang punya keyakinan full juga. Itu 1. Siapa? Upline ente yang aktif. Anda perhatiin, aktif itu dilihat dari aktivitasnya setiap hari. 1. Jelas? 2, setiap hari menambah keilmuan biar tidak dijuntrungin orang. Haram. Gara-gara apa? Kita punya ilmu, menambah keilmuan setiap hari. Dari mana bisa dapat ilmu? Upline, YouTube, lagi dari prospek, banyak hal. Yang ketiga adalah memperbaiki diri. Biar apa? Biar kita sadar bahwa dalam berproses harus sabar, harus konsisten, harus komitmen, harus jujur, harus berjuang, harus tahan banting. Karena kita ini banyak yang udah sadar, pengen sukses tapi tidak siap dengan proses. Maka kita harus terus memperbaiki Diri. Yang awalnya malas harus belajar rajin. Membawa apa? Maka hadiahnya adalah. Dan ingat, tadi saya bilang apa? Balik ke dasar. Itu hanya bisa terjadi hanya karena pertama yakin 100%. Ini nih sebenarnya cuma yakin 100%. Kalau Anda bisa jaga, Anda yakin itu 100%. Ini pasti jalan. Ente pikir, kenapa ente malas prospek? Kenapa ente tidak serius dalam prospek? Kenapa ente nggak pernah belajar? Coba ente evaluasi. Kan ente tidak yakin sebenarnya. Ente tidak yakin ente itu bakal jadi orang kaya. Ente tidak yakin kalau itu tuh bakal ente dapetin. Orang kalau sudah yakin aku bakal dapetin kayak gini lah. Ente cowok nembak cewek. Ente udah yakin dia punya galak sama ente. Paham gak? Tapi kalau ente udah tidak yakin dia, ente udah tidak yakin ada mungkin lah dia galak sama aku. Ente pengen diperjuangin. Ente udah yakin tidak galak dia. Kayak mana? Iya, tapi kalau ente yakin dia galak, ente akan perjuangin. Galak pecahnya dia sama aku, yakin aku. Soalnya itu dia yakin terus. Yakin aku. Ada pucuk kejelah dia nih. Ada ya? Karena setiap di kelas dia senyum, aku senyum kali kan. Padahal senyumin wong yang sebelahnya. Lebih ganteng daripada dia. Misalnya. Tapi gara-gara itu dia ya. Pecahnya dia galak sama aku. Yakin pecah galak dia sama aku. Gara-gara itu Di perjuangannya. jadi yakin itu nomor 1. Makanya tidak bisa kata lain. Pokoknya gini, proses mau tidak mau harus tetap di. Tapi Anda akan mau jalan ini kalau Anda terus punya keyakinan. Pokoknya gini, ente bacanya kayak gini. Udah hari ini base camp dah Itu tanda keyakinan ente turun. Hari ini prospek dah tidaklah ada usaha. Itu turun. Kapan keyakinan selesai?
Kalau dalam diri ente ada ini. Aku belum prospek hari ini, prospek siapa? Kalau hari ini harus prospek, gak mau aku. Kalau aku udah prospek, mimpi aku tertunda ya, ada kalau aku udah prospek hari ini. Nah, paham? Nah, saya cuma bisa ngasih tahu. Jelas? Balik lagi ke siapa? Jelas? Ini banyak kelas. Jadi milih itu gampang. Cia belum sampai duplikasi pacar lainnya, tapi impian sebenarnya belum nyampe Cia. Bayangin ya, Melia belum sampai duplikasi udah beli iPhone ya. Nah ya, Rizka duplikasi dikit udah beli motor luar negeri. Kau bayangin Kak kalau duplikasi jalan. Bener kan? Coba ente kita ya, analanya Ardi, Rizka ya orang-orang lama nih siapa? Yang ditulus mungkin siapa? Bener gak ini gawe? Ada gawe lain? Coba tunjuk, ada gawe lain? Buat apa training? Udah balik lagi ke Keyakinan. ayo, apa lagi? Buat apa kita sharing kayak gini? Keyakinan. Oke, menambah keilmuan. Buat apa nambah keilmuan tadi? Tambah yakin. Buat apa kita sering kumpul tiap hari? Itu kan ujungnya. Gak ada yang lain. Semuanya tentang Keyakinan. Coba Kak, ada gak? Tolong dievaluasi. Coba, ada gak Min? Gawe lain Min? Yang ente udah lakuin selama bertahun-tahun? Ada yang anda lewat? Ente cerita kan pasti? Walaupun lewat medsos, terus ente prospek kan? Paca ente ngelewati jalur ini tanpa member, Ada. langsung duplikasi 1000 orang. Mulai dari berapa orang Kak? Berarti ini kan prosesnya. Nah lalu gini, kenapa Kak dulu besar sekarang tidak? Nah itu Kak masalah. Ente mau nyalin siapa? Tidak bisa, ente mau nyalin siapa lagi? Kalau nyalin diri Daniel pernah besar di Sungsa, ente mau nyalin siapa? Udah, pasti ada yang salah di sini. Kenapa duplikasi tidak running kemarin? Ada kesalahan. Apa ente lambat mengoper kemampuan ente? Atau ente lagi lesu, hilang 5 hari, berapa? 3 hari. Itu bakal tinggi sampai sini. Ini ya? Karena itu gara-gara kau tuh bis itu tertunda. Jadi makanya kami ingatnya. Ya, ribut juga di grup ya. Asli itu aja. Apa ini kan bisa apa ya. Maaf ya yang lain ya, anggap aja ketawa ya yang lain. Nah aku ceritain. Jelas? Pentingan cerita Daniel atau cerita ini? Cerita ini. Kalau cerita Daniel lagi tahunya Ardi di belakang lempar sendal. Nah, itu emang. Nyambung? Nah, jadi ini Bay yang apa yang sampaikan. Jadi intinya hari ini teman-teman fokusnya ke situ naik. Anda mau 2M. Naya di mana kemampuan yang belum bisa? Latih sekarang. Gak usah nunggu sebulan, latih sekarang. Ada waktu untuk ngelatih. Naya susah di mana? Naya belum bisa posting orang Kak. Belajar sampai bisa posting. Febri, aku posting bisa Kak. Masalahnya Kak member ini hilang terus Kak. Belajar bina. Apalagi? Kak aku nih bina orang Kak. Apa tuh? Naik turun, ini kadang-kadang lesu, kadang-kadang ini keyakinan. Cari komunitas yang bisa, cari apa yang bisa buat ente. Kalau kita sudah tahu gampang down, berarti jangan jauh dari komunitas. Lah tahu kita gampang down, jangan jauh dari apa? Jangan jauh dari komunitas. Ini bayangin ya. Yakin hari ini saya akan sukses. Sukses, nyampe kosan. Pacanya udah pacar ya aku. Ya Allah, baru nyampe kosan. Sarap. Tambah skam lagi. Sukses. Oh berarti tempat gue di sini lah, jangan mana-mana. Mendep lah pada di sini. Daripada kau di kosan, pacanya aku. Bantu tambah skam. Sukses. Udah sini besok udah mendep dalam kamar ini. Tapi jangan kelamaan dalam kamar. Sukses. Lagi gila. Bukannya apa lagi kita dalam sini. Beda. Jadi harus tetap yakin tapi harus mau berproses. Yakin dong cukup nggak? Ya. Karena sama dengannya masih cuma 5%. Plusnya harus dengan 5% jadi 100%. Maka ini harus punya 5%. 5%-nya proses. Nah, ini mau nggak mau harus berproses. Berproses. Apalagi kelemahan ente. Cuman ini aja.
tidak bisa ngajak orang ke pertemuan, tidak bisa diajak prospek dari cerita, berarti perbaiki EDV. Berarti kita nggak bisa bikin orang tuh mahal, nggak bisa bikin orang tuh tertarik. Maka belajar kan, dengan nambah keilmuan, nambah pengetahuan, keyakinan makin. Kak susah kak edifikasi, gara-gara apa? Nggak punya ilmu, akibatnya tidak ya? Mungkin adalah caknya susah. Kenapa muncul caknya susah? Karena tidak nambah ilmu. Akibatnya keyakinan turun, caknya. Kenapa ditolak terus? Karena tidak belajar prospek. Ujung-ujungnya ditolak, ente tidak dapat pemahaman, ditolak tuh ente kira kiamat. Pas anak kasih tahu, ditolak hal biasa, yang rugi dia. Benar juga kata Kak Reza. Aku udah rugi, aku tinggal ngajak yang lain. Betul gak? Ada gak yang ditolak diludahin wrong? Coba ada gak? Apa? Melia? Ada gak? Kalau memang dia meludahin, kau ludahin balik deh. Misalnya, ada kan? Ada cuman AGB ya, aku belum tertarik. Cuman itu, tidak mati. Ya enggak? Tinggal cari yang lah. Jadi ketika orang ditolak, orang aku udah galak. Coba pikir baik-baik, ini peluang mahal loh. Belum tentu kau dapat lagi luar sana. Aku caknya tidak, ya sudahlah. Next depan kalau ini pokoknya kau harus join sama aku. Oke, sip. Udah pas yang lain, dapat bonus follow up, dan bonus follow up, join juga. Kak, dia tak join juga ya? Udah apa-apa, itu sukses. Kayak teman aku, 2 tahun aku follow up, tidak posting-posting. Sampai terbeli mobil aku, cuman tetap tidak gabung. Tidak apa-apa dia udah gabung, dia beli mobil. Kan saya itu. Jadi bukan dia, jangan sampai dia penentu suksesan kita. Ya Allah deh, yang ngeluarin duit kita, yang berjuang kita, penentunya dia. Kalau kita gara-gara dia itu sikok, jadi kita hilang mimpi. Ada yang salah. Jangan sampai gara-gara dia mimpi kita hilang. Yang ngeluarin duit dia apa kita? Kita. Terus kenapa dia kau suruh dia nentuin hidup kamu? Paham gak? Kak, kenapa kak? Aku udah punya 2 tapi hilang terus. Berarti ilmu membina? Belajar bina. Gimana kak cara ngajarin dia bina? Intinya satu. Duplikasi itu apa ini? Member penghasil omset. Itu intinya duplikasi. Kalau ente punya dolar 100 kiri 100 kanan, kate yang bisa ngasih omset, duplikasi bukan. Duplikasi itu orang yang bisa ngasih omset sama CNT. Itu duplikasi. Udah punya belum? Ente punya dolar 200 orang, ada yang bisa posting. Duplikasi bukan? Bukan. Enak pilih mana? Punya dolar cuma 4, tapi posting tiap hari. 4 cuma, tapi posting tiap hari. Atau dolar 400, tapi bikin masalah. Tapi banyak. 400 tapi pasti. Kita panggil pemilik jaringan terbesar di Kota Palembang, leader Denny lu. Terima kasih, bonus 0. Ada orang jaringan aku cuma 4 ini kan, 2 kiri 2 kanan. Padahal bonusnya lumayan, kadang-kadang 2 juta, kadang-kadang 3 juta. Pilih mana? 400 member. Kalau aku, itu dia pintar. Kalau aku pilih member banyak terus pintar pasti. Jadi kalau ente punya Firdaus, punya Reja, jangan stop cuman sampai dia bisa prospek. Apalagi prospek udah benar-benar. Ngerti nggak? Ya enggak, walaupun masuk gini, iya 5 pilar proses iyo. Tapi madai sebulan. Paling yuk. 5 pilar itu cuma itu baik. Ada slide-nya pula, YouTube-nya ada. Sebulan. Tidak bisa pula itu sebulan. Kau bayangin kalau 5 pilar di sebulan dapat pacar, berarti marketing plan 2 tahun. Coba bayangin kalau ini tidak pernah lulus, mana ini? Pak mau nak kesini? Ente nak mendampingi siapa? Dengan 5 pilar ente. Jadi pilar kedua bedak. Bedak, mas. Bedak apa ya? Lah bedak salah pula. Lah produknya salah lupa belum. Bedak propolis. Kacau, betul gak? Kacau. Udah 5 pilar itu belum closing. Tahu yang paling susah dalam presentasi apa? Closing deh. KKS itu paling sulit. Kenapa?
Gak ada slide-nya. Itu pakai full keyakinan. Ente bayangin ngoper orang pakai keyakinan. 5 pilar aja tulisannya marketing. Ada tulisan. KKS itu baru kali ini dia ada slide-nya. Sebelumnya, nah kosong layar putih kosong, langsung ada isinya KKS. Kan ada Saro KKS. Oke? Siap tahun depan jemput 2M? Siap. Evaluasi ente di mana lemahnya? Sampai nak undang hari ini? Sampai nak undang hari ini? Ya, berarti kenapa gak undang? Nah. Hah? Sekarang yang ngundang tadi, mana yang ngundang? Belum posting apa yang saya lakuin? Pola apa lagi? Undang lagi. Undang lagi apa lagi? Ya, kalau undang lagi follow up namanya. Apa lagi? Ente belajar cara pesan. Presentasi. Berarti orang yang sering ngundang, berarti udah lewat ini belum? Yang belum ngundang berarti ceritanya Kurang. Ente harus paham cek ini. Kalau ente main di medsos, WA, Instagram, ente udah sering nge-share bonus apa-apa, katanya nanyo. Berarti pasar kau tuh kurang besar. Besar lagi pasarnya. Gimana caranya? Follow orang baru. Kalau ente lewat medsos, nggak bisa ente orang lama ente paksain terus. Ente butuh orang yang belajar dari siapa, Cia atau Rizka atau Mita. Mita menang nggak? Kemarin sebelum hitungnya. Jelas? Paham? Oke, sekarang nih Kak, soal kita nih, duplikasi lambat. Nah, mulai kan belajar, Anda kan udah mulai nih, belajar, oh apa tuh 3 bulan awal memaksimalkan member baru. Anda pelajarin. Saya itu, Anda nak kayo di kaliannya apa? Bina, ada cara lain nggak buat kau kayo? Saya di Mele nih, ada yang bisa ngasilin 2M yang pecah kau gawe ke hari ini? Hah? Gak ada 2 miliar. Harusnya gini nih. Ini kok gampang kok, ada yang bikin mati. Oke, kita mulai ya teman-teman ya. Cerita bikin mati? Ya. Prospek bikin mati? Ya. Bina bikin mati? Ya. Terus apa yang kita takut? Ada ide prospek bawa linggis? Hati, ini proses. Atau tukang bangunan takut nyampak dari pohon. Dan pohon tahu nyampak dari gedung. Kita paling nyampak dari sini. Itu pun kadang kali gawe pasti. Baca itu. Itu kan 2/3 ini. Ada pertanyaan? Oke ya. Nah, semoga teman-teman ngerti ya dengan apa. Semoga teman-teman paham dengan apa yang aku sampaikan ini ya. Karena cuma pengen ente semua